Hai guys, perkenalkan nama saya Rizka Firgayani, NIM 1903061132. Saya dari kelas peternakan C. Di sini saya akan menjawab soal-soal berikut untuk memenuhi nilai UAS aneka ternak. Soal yang pertama yaitu jelaskan jenis-jenis jangkrik dan kuda di Indonesia. Jenis-jenis jangkrik yaitu jenis jangkrik kalung merupakan salah satu jenis jangkrik yang paling umum dibudidayakan. Persebarannya meliputi Bali, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Keuntungannya yaitu memiliki perkembangan tubuh yang lebih cepat dan bobot panen lebih berat. Lalu ada jangkrik madu. Ciri dari jangkrik ini yaitu sifatnya agresif, ukuran tubuhnya antara jangkrik coklat dan galung, memiliki antena panjang. Jenis jangkrik ini terbilang agak lambat, masa panennya yaitu hampir 2 bulan untuk panen budidaya jangkrik ini. Lalu ada jangkrik alam, merupakan salah satu jenis jangkrik yang banyak dibudidayakan, banyak ditemukan di sekitar kebun, alas, dan hutan. Cirinya berwarna sedikit hitam keabu-abuan. Lalu ada jenis-jenis kuda, yaitu kuda sumbah, memiliki ciri-ciri tinggi antara 110 sampai 130 cm. Bentuk tubuhnya cukup serasi dan tubuh bagian tengah agak pendek. Lalu ada kuda Batak, memiliki ciri-ciri tinggi antara 1,10 sampai 1,18 meter, tubuh cukup dalam dan lebar, lalu kuku biasanya kecil tetapi kualitasnya cukup baik. Lalu ada kuda Timur, memiliki ciri-ciri tinggi antara 1 sampai 1,35 meter, lubang hidung luas dan rahang agak sempit. Soal yang kedua yaitu jelaskan jenis-jenis pakan yang biasanya digunakan peternak dalam pemeliharaan jangkrik dan kuda beserta formulasi dan kandungan pakan yang tersedia dalam pakan tersebut. Ada ternak jangkrik, pakannya berupa daun ubi dengan kandungan BK 88,5%, PK-nya 20,5%, SK-nya 13,5%. Lalu ada jagung dengan kandungan nutrisi energi 129 kalori, proteinnya 4,2 gram, seratnya 2,9 gram. Lalu ada ternak kuda, pakan yang diberikan berupa rumput dengan kandungan nutrisi BK 24,40%, PK-nya 8,20%, SK-nya 31,70%. Lalu ada padi protein, kandungan nutrisinya yaitu 11,3 sampai 14,4%, lemaknya 15 sampai 19,7%, SK-nya 7 sampai 11,4%. Soal yang ketiga yaitu jelaskan jumlah pendapatan yang diterima oleh peternak kuda dan jangkrik, dan menurut saya apakah hal tersebut sudah sesuai dengan jam kerja yang dilaksanakan oleh peternak dalam mengelola peternakan tersebut. Untuk pendapatan jangkrik, untuk 1 kg telur dapat dihasilkan 500.000. Untuk 60 kg jangkrik dapat dihasilkan 3.600.000. Lalu totalnya ada 4.100.000. Total biayanya sekitar 1.910.000. Lalu pendapatan bersihnya sekitar 2.199.000. Lalu untuk kuda, pendapatan kuda yaitu 10.794.000. Biaya dari kuda tunggang, saldo, susu, dan kotoran mendapatkan hasil 52.166.000. Lalu pengeluarannya 41.472.000. Soal yang keempat yaitu jelaskan menurut saya manajemen apakah yang masih perlu saya perbaiki dari peternakan jangkrik dan kuda tersebut. Lalu saya bandingkan dengan teori yang saya pelajari di peternakan tersebut. Di peternakan jangkrik yang perlu diperbaiki yaitu manajemen pemasarannya, di mana untuk pencatatan pemasukan dan pengeluaran tidak dicatat secara rinci sehingga susah menghitung keuntungan peternak tersebut. Lalu di peternakan kuda, manajemen pakan kuda kurang teratur, di mana tidak ada pembedaan jenis makanan kuda menurut usia kuda tersebut. Soal nomor 5 yaitu mengapa kuda lebih banyak dipelihara pada kandang individu? Jawabannya agar tidak bermakanan, memberikan rasa nyaman karena kandang lebih luas, agar kuda tidak berkelahi, lalu mencegah penyebaran penyakit. Soal nomor 6 yaitu tuliskan judul jurnal dan sumber jurnal yang saya jadikan tugas dalam ujian. Judul jurnal jangkrik yang saya gunakan yaitu The Use of Various Media on Hatchability, Hatching Time, and the Fatality of Honey Cricketiller. Sumber jurnalnya yaitu dari
Ersan Riyaji Lumban Tobing, Nevi Diana Hanafi, dan Sayed Umar. Judul jurnal kuda yang saya pilih yaitu Studi Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik Pakan Kuda Pacu di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Lalu sumber jurnalnya yaitu Muhammad Sirajuddin. Soal nomor 7, jelaskan tujuan dan perlakuan yang diberikan dari penelitian di dalam jurnal tersebut. Tujuan penelitian jurnal kuda yaitu untuk mengetahui kecernaan bahan kering dan bahan organik pakan kuda pacu di Kecamatan Kompu, Kabupaten Dompu. Lalu perlakuan yang diberikan, penelitian ini menggunakan 15 ternak ekor kuda pacu dengan menggunakan metode survei. Tujuan dari penelitian jurnal jangkrik yaitu mengetahui daya tetas jangkrik, lama penetasan telur, dan vitalitas jangkrik madu umur 0-10 hari pada media yang berbeda. Perlakuan yang diberikan yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan. Soal yang ke-8 yaitu jelaskan hasil dan kesimpulan dari jurnal yang saya review. Yang pertama itu ternak kuda. Hasil dari ternak kuda yaitu pemberian pakan dilakukan secara cut and carry, yaitu dipotong lalu diberikan. Pakan utama kuda pacu yaitu berupa rumput lapangan dan dedak padi. Kesimpulannya, pakan di mana hijauan dan dedak diberikan pada ternak kuda rata-rata berat segarnya yaitu 12,94 kg per ekor per hari dengan rata-rata berat kering 6,16 kg per ekor per hari. Kalau dari jangkrik, hasilnya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan pasir sungai merupakan media yang memiliki nilai daya tetas rata-rata tertinggi yaitu 77%. Kesimpulannya, penggunaan berbagai media penetasan telur jangkrik madu berpengaruh positif terhadap daya tetas telur, lama penetasan telur, dan vitalitas anakan jangkrik madu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.